Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan bersambung ke akhirat. Pada pagi hari ini kita akan saling berbagi melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menceritakan tentang 3 golongan orang yang Allah hilangkan rasa ketakutan di tengah-tengah ketakutan hari kiamat nanti. Jadi ada 3 golongan yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak gelisah menghadapi hari ketakutan, yaitu hari kiamat nanti. Cuma mereka Allah, kita tahu bahawa semenjak dimulainya hari penghancuran dunia, di saat itu Allah gambarkan tentang rasa takut yang sambung menyambung sampai selesai urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal penghancuran dunia ini Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi, yaitu hari seseorang melarikan diri dari kekasihnya, dari saudaranya, dari orang-orang yang paling dicintainya, bahkan dari ayah dan ibunya. Walaupun penuh kesetiaan kita di dalam hati, namun ketika hari itu tiba-tiba begitu saja hilang. Ketika tsunami, seorang ibu masih sempat mencari anaknya, seorang ayah masih sempat memikirkan keluarganya. Tapi ketika datangnya hari kiamat, Allah menggambarkan semua melarikan diri. Tidak terfikir sedikit pun di mana ayah, di mana ibu, di mana adik, bahkan anak dalam susuan pun ditinggalkannya. Begitu dahsyatnya rasa ketakutan itu. Dan itu terus bersambung sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Seseorang akan berdiri 50.000 tahun lamanya dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan, menunggu satu persatu putusan Allah dengan matahari yang diturunkan sejengkal di atas kepala dalam salah satu hadis. Namun ada juga yang memaksudkan hadis itu matahari diturunkan yang kira-kira 1 mil. Jadi walaupun 1 mil, tapi hari ini hitungan astronomi itu 150 juta kilometer jarak antara matahari dan bumi. Kalau diturunkan hanya menjadi 1 mil, maka apalah daya kita. Di saat itu seorang menunggu kitabnya diberikan dari kanan atau kirinya. Yaumul Mizan membuat dia takut. Takut seakan dia takut dan khawatir kalau dosanya menjadi lebih berat daripada amal baiknya. Lalu Allah akan paksa seseorang untuk menaiki titian sirat.
Dan titian sirat itu menjadi rasa ketakutan yang memuncak sebelum menuju pintu surga bagi yang ahli surga. Kenapa? Dia harus melihat pemandangan yang belum pernah dilihatnya. Dia akan melihat tentang gambaran yang selama ini dia baca, dia dengarkan melalui Al-Quran, melalui hadis. Dan hari itu penduduk surga pun harus menikmati dahsyatnya neraka, karena titian sirat itu terbentang di atas jurang neraka. Penduduk surga yang akan menikmati rasa bahagia yang abadi. Tapi sebelum itu, puncak ketakutannya adalah ketika dia melihat bagaimana bayangan neraka yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya berulang-ulang di dalam Al-Quran. Satu butir percikan panasnya cairan dari neraka, kata Allah, besarnya seperti istana. Itu satu butir seperti air mendidih yang memuncratkan satu butir air. Sebutir itu seperti istana, kata Allah, kal qasar. Nah, ini perlu disaksikan oleh penduduk surga agar mereka yakin apa yang mereka baca dalam Al-Quran selama di dunia, apa yang mereka dengarkan dari Nabi melalui hadis-hadisnya, ternyata benar adanya. Tapi penduduk neraka tidak pernah boleh menikmati surga. Penduduk surga melihat dahsyatnya neraka, agar tertanam sebuah rasa terima kasih kepada Allah. Kami hanya melihat, tapi kami tidak menyentuhnya. Sedangkan penduduk neraka tidak boleh nikmat, karena melihat surga adalah nikmat, maka tidak diizinkan menuju pintu surga. Mereka satu persatu berjatuhan di dalam jurang neraka dari titian sirat. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, betapa lamanya kita memendam rasa takut. Kita hidup cuma 60 tahun, paling lama 70, ada 1, 2, 100. Selesai sudah. Keadaan di dunia yang membuat kita lelah menghadapi kesulitan, berbagai macam musibah datang, selesai sudah dalam 60 dan 70 tahun. Tapi akhirat, ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Bahkan Qadhi Al-Ayaz, salah seorang tabi'in dari Baghdad, yang berdiam di Baghdad, beliau dikenal dengan Qadhi Al-Ayaz. Beliau menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari salah satu keterangan dari Nabi SAW, bahawa titian sirat itu 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun berjalan datar lurus, dan 5.000 tahun lagi menurun. 15.000 tahun hanya berjalan di atas titian sirat. Kecuali mereka yang Allah izinkan terbang seperti kilat, atau terbang seperti burung, atau berlari seperti kuda berlari, atau berlari seperti laki-laki berlari. Selain daripada itu, sungguh kita ini berada dalam ketakutan, bersambung dengan ketakutan. Itulah kiamat, itulah negara akhirat. Nah, jemaah melakukan Allah. Namun dalam salah satu hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan, Rasulullah pernah menceritakan kepada sahabat, hadis melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menceritakan, di balik berbagai macam ketakutan itu ada 3 kelompok golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia dari rasa kekhawatiran tersebut. Allah cabut dari dirinya kegelisahan. Begitu tenangnya, begitu amannya, tidak ada rasa ketakutan ketika semua orang mengalami ketakutan tersebut. Siapakah mereka? Rasulullah menyebutkan, salasatun la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanaluhumul hisab wa hum ala kathibin min miskin hatta tafrughu min hisabil khalaiq. Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang mereka tidak akan pernah mengalami faza'ul akbar,
tidak akan mengalami kekhawatiran atau rasa takutan yang terbesar. Nah, disebutkan akbar karena tidak ada rasa takut yang melebihi rasa takut di hari kiamat. Dan mereka juga tidak akan mengalami hisab yang menyusahkan mereka. Diringankan hisabnya. Karena hak Allah untuk meringankan hisab atau memberatkan hisab, itu hak Allah. Bahkan hak Allah untuk membuat golongan orang-orang yang VVIP tidak akan pernah ditanya apapun. Hak Allah memasukkan seseorang dengan rekomendasinya tanpa harus ditanya apapun. Termasuk 3 golongan ini, Allah akan buat ringan hisabnya. Lalu mereka berada di atas tumpukan kasturi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai selesai semua hisab makhluk. Artinya mereka tetap berada dalam kondisi aman. Di tengah-tengah mereka rasa wangi, aroma wangi yang berlebihan. Mereka hidup di dalam keadaan benar-benar menanti keputusan Allah, tapi begitu tenangnya, sedikit pun tidak ragu dengan apa yang akan terjadi pada mereka. Nah, ini keterangan dari Nabi SAW. Golongan pertama, yaitu rajulun qara'al Qur'an ibtigha' wajh Allah wa hum amma qauman wa hum bihi radun. Golongan pertama yaitu orang-orang yang selama di dunia mereka menyibukkan diri mereka untuk hidup bersama Al-Quran, membaca Quran, ya. Dan tujuan baca Quran itu yang membuat mereka diamankan Allah nanti, ibtigha' wajh Allah, benar-benar hanya berharap dari Allah semata. Dan lalu mereka, ketika mereka mengimami satu kaum dengan Quran itu, ketika mereka dijadikan imam satu kaum dengan Quran yang sering mereka baca, kaum itu pun radun. Yang dipimpin itu makmumnya semua rida kepadanya. Nah, ini golongan pertama. Maknanya orang-orang yang akan selamat di akhirat, yaitu orang-orang yang di dunia menyibukkan diri dengan Quran. Quran ini dibaca tapi tidak faham pun berpahala, karena tidak disyaratkan untuk faham bagi pahala yang akan diberikan pada level pertama. Dibaca tidak faham berpahala, 1 huruf 10 pahalanya, tidak ada syarat wajib faham. Namun ini level terendah orang yang baca Quran, karena Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Quran diturunkan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana orang mau memahami pedoman hidup kalau seandainya dia tidak faham apa yang dia baca? Maka golongan yang paling baik berikutnya adalah orang-orang yang setelah membaca kemudian bertadabbur dengan Al-Quran. Dia sempatkan waktu memikirkan maknanya. Dia baca tafsir, dia pikirkan maksud kandungan dari ayat tersebut. Ini level kedua. Makanya para sahabat walaupun mampu mengkhatamkan Quran dalam 3 hari, dalam 7 hari, tapi apa yang dipraktikkan oleh banyak sahabat, mereka mentadabburkan ayat. Karena itu termasuk sudah berada di jalur yang diinginkan Allah. Quran itu hendaknya dipahami. Banyak orang yang hari ini Quran tidak tembus melalui tenggorokannya, jadi hanya sampai pada tenggorokan. Hafalan 30 juz, tapi tidak faham satu pun. Bahkan tafsir Al-Fatihah saja pun tidak faham. Ini yang kita sayangkan. Pesantren-pesantren tahfidz Quran itu salah satu kelebihan di akhir zaman. Jadi kita berlomba untuk merebut anak kita dari genggaman HP menuju Al-Quran. Sudah baik orang tua yang memasukkan anaknya ke dalam pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Ada sebahagian pesantren hanya menanamkan menghafal kalimat-kalimatnya. 6 tahun di pesantren hanya untuk menghafal kalimat Quran. Tidak ada pelajaran dukungan
untuk mengetahui maknanya. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Jadi hanya mewisudakan orang dengan kalimah Al-Quran. Ulumul Quran tidak dipelajari. Jadi tidak tahu itu. Tidak tahu apa-apa tentang isi Quran. Seharusnya memulainya dengan ulumul Quran, lalu masuk ke dalam tafsir Al-Quran. Tapi tidak dipelajari. Ini yang membuat kita riskan di balik kebaikan. Artinya sudah baik, namun perlu diingat kembali bahawa yang kita agung-agungkan selama ini, kita berharap anak kita mengalungkan mahkota, menyematkan mahkota di kepala orang tuanya, lalu diberikan jubah oleh Allah, jubah dari pakaian surga yang sinarnya melebihi sinar matahari di dunia, kata Rasulullah. Itu kalau baca hadis itu, bukan hanya mereka yang menghafal kalimat, tetapi membaca, mengetahui dan mengamalkan. Jadi ada orang tua hari ini keburu bangga dengan anaknya. Itu belum lagi dijebak oleh syaitan. Anak baru hafal 1 juz, ikut lomba dibuat entah di mana, lalu kemudian menang lomba Quran, lomba hafalan 1 juz. Masya Allah, foto bertebaran di Facebook. Anak disuruh pegang piala, disuruh pegang sertifikat, diperbesar tulisan juara 1, tahfidul Quran 1 juz. Padahal 1 juz itu pun cuma dari Al-Hakumut Takasur kadang-kadang. Difoto berulang-ulang, diucapkan dengan kalimah-kalimah yang tawadhu'. Semoga menjadi anak yang saleh. Semoga engkau begini ya nak. Semoga jadi pelipur lara. Oh, kemudian datanglah ratusan komen dari orang lain. Masya Allah, luar biasa anaknya, tidak seperti mamanya. Sudah marah. Begitu ditulis tidak seperti mamanya, akan mengamuk. Langsung dihapus-hapus. Hari ini kita terlalu cepat membanggakan. Padahal bisa jadi anak yang kita banggakan hari ini, yang fotonya kita lampirkan di mana-mana, ternyata SMA sabu-sabu. Ternyata SMA narkoba. Kenapa? Allah ingin balas kesombongan kita yang belum ada apa-apanya. Jangan biasakan. Ibu-ibu jangan biasakan membangga-banggakan anak. Masih banyak anak orang lain yang disimpan di dalam rumahnya, tidak dikeluarkan aset itu oleh orang tuanya, yang mungkin ratusan kali lebih hebat daripada anak kita. Simpanlah kebanggaan itu nanti di akhirat. Dan itu pun cuma baru menghafal, belum mengetahui. Maka bagi kita yang sudah hafal 30 juz, sempatkan waktu untuk mengetahui makna daripada Al-Quran. Kalau kita baca atau kita pelajari ilmu usul fiqh, untuk menjadi seorang mufti, yang bisa memberi fatwa, bahkan lebih daripada itu, syarat seorang mujtahid di atas mufti. Mufti itu level terendah dari mujtahid. Syarat menjadi mujtahid, ternyata tidak satu pun dari ulama-ulama mazhab yang mensyaratkan harus hafal Quran. Silakan baca. Tapi yang disyaratkan adalah mengetahui isi Al-Quran, terutama pada bahagian-bahagian hukum. Artinya, dia faham ketika dia ditanya atau dia ingin mengeluarkan satu ijtihadnya, dia faham ayat ini sudah bicara masalah hukum dan dijelaskan oleh ayat yang lain. Tidak mesti harus 30 juz. Tidak ada yang mensyaratkan hafal Quran 30 juz. Namun 30 juz itu salah satu dari kelebihan yang Allah beri. Beruntunglah kita yang Allah berikan kemudahan. Namun naiklah level. Jangan hanya sekedar menghafal kalimat. Tahulah. Jadi ketika kita ditanya orang, apa maksud itu kalimat daripada yang kita baca? Apa maksud ayat ini? Paling kurang sedikit banyak ingat maksudnya. Dan itu tujuannya untuk apa? Untuk membuat hati kita tunduk kepada Allah. Banyak yang hafal Quran, tapi karena tidak faham, tidak takut kepada Allah. Habis hafal Quran, maksiat dia jalankan. Ikut MTQ 30 juz. Turun dari panggung, sudah ada pacar yang menunggu di bawah. Lalu keliling-keliling lapangan MTQ. Paling beli dodol Garut yang warna-warni. Berdua dengan pacarnya, itu sama-sama 30 juz. Hafiz dan hafizah, pacaran. Sudah punya nomor WA masing-masing. Di mana Al-Quran?
yang hari ini kita hafal. Makanya orang yang selamat di akhirat nanti, mereka yang menghafal Quran, mereka yang terus-terusan membaca, bukan menghafal kelebihan yang lain, mereka baca Al-Quran. Artinya mereka masuk ke dalam tadabbur Al-Quran. Lalu level yang tertinggi dari Al-Quran, orang-orang yang menggeluti Al-Quran adalah mengamalkannya. Jadi kalau sudah sampai pada mengamalkan, inilah orang yang bisa menyematkan mahkota di atas kepala orang tuanya. Banyak hari ini Masya Allah baca ayat jangan dekati zina, pulang dari pesantren main game yang porno, main game, pemain gamenya di dalam game itu pakaiannya nampak aurat, dibuat seperti nampak aurat. Padahal kita hafal Quran, kita belum sampai pada level mengamalkan. Nah, jawablah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka, jadi tadi pertama kata Rasulullah yang suka baca Quran di dunia, lalu kemudian ketika dia mengimami satu kaum, kaum itu ridha kepadanya. Ini apa ni maksudnya? Ridha itu menunjukkan kaum itu atau makmum itu tahu bahawa imamnya yang hafal Quran ini adalah imam yang saleh. Di luar akhlaknya baik, tidak ada kebencian kepadanya. Kalau begitu, golongan pertama yang selamat di akhirat, yang baca Quran kemudian berakhlak seperti akhlak Quran, walaupun tidak mungkin kita tidak sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tahu ini orang tidak khianat, ini orang bukan munafik. Jadi dia imam, tidak ada makmum yang berbisik-bisik. Itu imam tidak beres. Saya sudah lihat di Medan. Di Medan dia pakai celana puntung, minum kopi pancung. Ini orang tak bisa jadi imam. Tidak ada yang berbisik itu, semua ridha, akhlaknya yang baik. InsyaAllah dialah orang-orang yang akan dilepaskan rasa takutnya di akhirat nanti. Kemudian orang yang kedua kata Rasulullah, wada'in yad'una ila as-salawat ibtigha' wajhillah. Orang kedua yang akan aman di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang menyerukan agamanya. Dia menjadi da'i, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mempertahankan agamanya agar tidak tenggelam di bawah bimbingan-bimbingan rusaknya zaman. Tidak ada kalimat yang lebih baik yang keluar dari mulut kita kecuali mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah kalimat yang lebih baik? Adalah perkataan yang lebih baik kecuali mereka yang menyeru kepada agama Allah. Menjadi da'i itu bukan dalam makna sempit orang yang berdiri di atas mimbar. Menjadi da'i itu tidak mesti harus disediakan mic lalu kemudian dibuatkan panggung itu lalu disebut inilah pendakwah. Tidak. Da'i itu bisa dilakukan dengan dakwah lisan, dengan dakwah bilhal. Mendakwahkan tidak mesti harus dakwahkan di masjid. Untuk keluarga sendiri pun disebut da'i. Kelelahan seorang ayah membangunkan anaknya, lalu ketika selesai anaknya jatuh ke dalam kesilapan, dia dudukkan anaknya, lalu dia nasihati anaknya. Dia nasihati anak gadisnya, nak begini, jangan pakai baju ketat nak, jangan pacaran selama begini, jangan khianati Allah, jangan seperti Luqman Al-Hakim yang menasihati. Itu da'i. Tidak mesti harus menjadi seorang ustaz, tidak mesti harus bergelar SC, tambah MA, tidak mesti. Semua kita adalah da'i kalau kita melakukannya. Maka da'i ini adalah orang-orang terbaik. 5 menit bersama isteri, 5 menit bersama anak, kita nasihati. Itu da'i. Ini yang Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Kalau seandainya kita sudah meluas, seandainya kita dipercaya berada di atas mimbar meluaskan kalimat-kalimat Allah, tentu resiko lebih besar. Semakin besar perjuangan, resiko lebih besar. Orang kalau sudah berada di atas satu panggung menasihati, resiko pertama yang akan dia terima, apakah dia munafik atau tidak. Seorang munafik pintar bicara, tapi tidak pintar mengamalkan. Oh, kalau nasihati orang, bayarlah hutang, bayarlah hutang. Di khatib ini Pak, tidak pernah bayar hutang. Itu model. Seorang ustaz mengatakan, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Dia sendiri tidak berbuat baik.
Nah, ini munafik. Ya. Resiko kedua, tunggu diserang, dihantam, difitnah, dicaci maki, dan itu adalah kerja seorang dai. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala tidak akan aman dari azab Allah kecuali amar ma'ruf ditegakkan di atas bumi ini. Kemudian yang terakhir, golongan yang ketiga, kata Rasulullah, wa rajulun ahsana fima bainahu wa baina mawalihi, yaitu orang-orang yang berbuat baik kepada majikannya dan majikannya berbuat baik kepadanya. Kalimat mawali itu dikiaskan kepada perbudakan masa lalu. Budak yang taat pada majikan, majikan yang berbuat baik pada budak. Tapi bisa kita ambil ringkasan, yang Rasulullah maksudkan bukan hanya budak, kerja kita, amanah kita dalam menjalankan perintah di atas sebuah beban yang diberikan di dalam pekerjaan kita. Taat pada apa yang menjadi kewajiban kita. Ketika kita bekerja di satu tempat, kita dijadikan pengasuh di pesantren, kita dijadikan ustaz di pesantren, mengajar tepat pada waktu, itu masuk ke dalam golongan ini. Berbuat baik kepada anak-anak yang berada di pesantren, itu termasuk. Dan anak-anak pun berbuat baik, taat kepada guru-gurunya, termasuk kepada ini. Maka semua yang diamanahkan Allah, itu adalah orang-orang yang akan diselamatkan di hari kiamat. Tidak ada jiwa khianat. PNS ketika bekerja, rasa takutnya kepada Allah membuat dia tidak meninggalkan pekerjaannya sehingga melalaikan apa yang diamanahkan padanya. Seorang guru, seorang dosen, kalau sudah mulai masuk model jam 9, padahal jam 8 masuk lokal, jam 9 baru ada di lokal, setiap hari berulang-ulang hal yang sama. Bukan karena mencret, bukan karena sesuatu, tidak ada halangan apapun. Sudah jadi kebiasaan, 1 jam dia korupsi, ambil gaji penuh, tidak akan dapat kemuliaan ini, tidak akan dapat. Jadi ini menjadi penyakit bagi kita, khianat dalam pekerjaan. Dosen pun yang dianggap orang mulia, punya ilmu, itu tetap mendapatkan perkara seperti ini kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Masuk 16 kali seharusnya, tapi cuma masuk 2 kali. Masuk pertama, masuk terakhir. Pembukaan mukaddimah di pertemuan pertama, kemudian penutupan di yang terakhir. Di situ ambil gaji 16 pertemuan. Subhanallah, haramlah untuknya, dan dia tidak akan lepas dari ketakutan di hari kiamat. Maka jemaah melakukan Allah, jadilah kita salah satu di antaranya. Mudah-mudahan Allah ringankan kita di yaumul hisab, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.